Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan hari ini, pelajaran pemrograman dasar. Kemarin kita sudah membahas tentang variabel. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa variabel adalah suatu simbol untuk menyimpan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilainya apa saja nih yang dapat disimpan oleh variabel, tergantung pada variabel itu buat apa, ya. Nah, dengan demikian, setiap variabel mempunyai tipe nilai sendiri-sendiri sesuai dengan tujuan variabel tersebut. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya tipe data. Masih nyambung dengan variabel kemarin, jadi kalau misalnya kalian belum paham atau belum melihat materi kemarin, silakan dilihat terlebih dahulu agar tidak bingung. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat sebelumnya, di situ ada di materi sebelumnya ada Bapak sudah mengirimkan contoh 1, 2, 3, yaitu tentang mengkonversi suhu, menentukan kelulusan seorang siswa, terus sama menentukan berat badan maksimum. Nah, kan ketika kalian sudah bikin variabel ya, kalian bakal muncul nih pertanyaan, nilai apa saja sih yang dapat tersimpan yang dihasilkan oleh dan dihasilkan oleh variabel yang suhu, Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Terus yang kedua, ada lagi kayak misalnya yang contoh kedua itu nilai apa saja yang dapat disimpan oleh nama, terus nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, rata-rata, dan status. Perlu digarisbawahi, nilai itu bukan berarti angka doang ya, itu bisa kata, bisa kalimat, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan nilai. Nilai adalah isi dari sebuah variabel atau apapun. Terus ada lagi nomor 3, nilai apa saja yang dapat disimpan atau dihasilkan jika di contoh yang nomor 3 kan berat badan dan berat maksimum. Terus jika berbagai macam nilai nih tersebut tipe data, maka apa itu tipe data? Nah, itu yang mau dibahas. Yang mau dibahas kali ini. Oke, lanjut. Udah, kita akan membahas tentang tipe data ya. Nah, seperti biasa, kalau misalnya sebelum kita mengotak-ngatik itu, kita harus mengumpulkan informasi atau mencoba dulu. Oke, misalnya kemarin suhu dalam satuan Celcius, Fahrenheit, Reaumur, atau Kelvin, tentu saja mempunyai nilai berupa bilangan. Ya, bilangan kan, karena nggak mungkin kalimat dan lain-lain. Nah, pertanyaannya nih, bilangan tersebut apakah bilangan bulat atau real? Bedanya apa? Kalau bulat itu kan tidak ada komanya, jadi semua dibulatkan menjadi angka tetap. Kalau bilangan real berarti ada yang komanya, bilangan asli. Misalnya, kan kalau bilangan real itu 37,5 misalnya, 37,5 Celcius. Nah, tapi kalau misalnya bilangan bulat itu tidak ada 37,5. Seperti hukumnya, kalau misalnya nilainya itu sama dengan 5 atau lebih dari 5, berarti kan naik satu ke atas. Berarti kalau misalnya 37, ya lanjut. Akan tetapi jika bilangan bulat, kalau bilangan misalnya tadi 37,5, tapi kalau misalnya di bilangan bulat kan itu berarti 38, ya kan, seperti itu hukumnya. Kalau misalnya dia sama dengan 5 atau lebih dari 5, berarti tambah satu ke atas, ya kan. Tapi kalau misalnya kurang dari 5, itu biasanya dihilangkan komanya. Nah, kan yang tadi kita harus cari tahu dulu untuk pengukuran suhu itu menggunakan bilangan bulat atau bilangan real. Karena kenapa kita harus menentukan itu? Karena tipe datanya berbeda. Oke, kita lanjut aja ya. Di sini apa itu tipe data? Tipe data adalah merupakan jenis data yang akan diolah oleh algoritma atau program komputer yang diharapkan oleh user. Secara garis besar ada 3 macam tipe data, yaitu tipe data sederhana, tipe data terstruktur, dan tipe data pointer. Yang akan dibahas itu hanya tipe data sederhana dan tipe data terstruktur. Tapi untuk tipe data terstruktur insya Allah di pertemuan berikutnya. Kalau sekarang kita akan bahas tentang tipe data sederhana. Dan di tipe data sederhana itu pun banyak jenisnya, banyak macam-macamnya. Jadi kita harus bahas perlahan-lahan ya. Jadi Bapak minta tolong untuk materi jangan dilewatkan atau jangan di skip beberapa. Misalnya kalian harus berurutan dari ini, dari tipe data, ntar dari mana itu harus berurutan. Oke, lanjut. Di sini ada tipe data sederhana. Apa sih tipe data sederhana itu? Merupakan tipe data yang hanya memuat data tunggal saja. Jadi tidak ada interval, jadi data udah satu aja gitu. Tidak ada yang dirubah, tidak ada kayak lanjutannya, cuma data udah diinput aja semacam itu. Dan termasuk tipe data ini adalah bilangan integer, bilangan real, karakter, string, dan boolean. Kalau yang hari ini Bapak mau membahas tentang tipe data
tentang contoh yaitu bilangan integer. Bilangan integer itu adalah tipe data berupa bilangan bulat, termasuk bilangan bulat negatif, 0, ataupun bilangan positif. Contohnya 1, 488, minus 22, 0, 456, dan sebagainya. Jenis tipe data ini dimaksudkan agar penggunaan tipe data pada setiap data sesuai kebutuhan saja, tidak berlebih sehingga lebih efisien dalam menggunakan memori sebagai penyimpanan variabel. Contohnya apa? Contohnya kita punya variabel bulan nih. Variabel bulan itu kan ada Januari sampai Desember ya. Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, daripada kita menginput kata-katanya Januari, Februari, Maret, mendingan kita yang variabelnya udah ditentukannya itu bulan, yang kita sudah tahu bulan itu apa, tinggal dikasih angka aja. Misalnya nilai 1 berarti kan untuk Januari, nah hingga 12 untuk Desember. Maka akan berlebihan jika diberikan tipe data long integer. Long integer itu lebih panjang lagi. Sedangkan tipe data yang kayak integer, yang byte aja, yang kayak cuman angka doang, itu cukup sebenarnya, nggak perlu pakai panjang-panjang, karena memori itu kebutuhannya biasanya tidak hanya satu variabel, dia banyak variabel yang untuk disimpan. Jadi kita kalau misalnya membuat suatu program itu harus benar-benar memikirkan kapasitas memori dan penggunaannya, nanti user itu kira-kira memorinya berapa ya. Ntar kalau misalnya kita taruhnya banyak, ntar akan terjadi nge-lag atau jadi lambat untuk memproses atau membuka program yang kita buat. Seperti itu, kita harus benar-benar memikirkan apa yang diinginkan oleh user, apa yang membuat user itu nyaman. Jadi kita banyak banget yang perlu dibahas itu tentang pemrograman dasar. Jadi jangan sampai terlewat ya. Nah, misalnya di sini kan kalau variabel yang tipe integer ini biasanya banyaknya data, tinggi badan, panjang kata, suku ke n dari sebuah barisan, jumlah anak, tahun, bulan dalam angka, dan sebagainya. Oke, itu saja mungkin dari pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.